Vasektomi jadi syarat bansos. Sterilisasi. Halo semuanya. Tahukah kalian bahwasannya sterilisasi itu sekarang di beberapa daerah di Indonesia menjadi syarat untuk menerima bantuan sosial? Hal ini tuh pasti jadi kontroversial ya. Tapi mari kita lihat sisi baiknya. Apakah kebijakan ini tuh adalah langkah yang tepat untuk masa depan keluarga yang lebih sejahtera? Kenapa Bu? Kok kayaknya stres sekali? Aduh Bu, setiap akhir bulan itu aku selalu narik napas panjang. Uang sekejap itu langsung habis. Iya sih Bu, apalagi anak ada 4. Ada yang minta beli susu, ada yang minta beli sepatu, ada yang minta beli buku lagi. Banyak kali pengeluarannya kayaknya. Benar kali Bu, apalagi belum lagi perlengkapan rumah tangga yang lainnya seperti minyak, beras, aduh semualah pokoknya. Belum lagi uang sekolah itu Bu. Uang jajan anak sekarang minimal 5.000 satu hari. Kalikan aja seminggu. Udah bisa itu uang belanja zaman dulu. Betul kali Bu. Kira-kira anak-anak ini tahu nggak kita kalau lagi mirip? Aku aja nggak bisa lagi beli baju gagal kebutuhan mereka aja. Sama lah itu. Aku Bu kalau dapat uang lebih, aku langsung mikir, oh ini lumayan untuk uang sekolah si kakak, untuk uang les si adik. Kayaknya kalau punya uang sedikit itu nggak bisa langsung mikir ke diri sendiri, langsung mikir ke anak-anak gitu. Boleh Bu, kita jalannya aja, kita perkuatin lagi. Nah, jadi faktanya banyak keluarga yang memiliki banyak anak itu justru mengalami kesulitan dalam mengurus kebutuhan dasar. Nah, bantuan sosial itu yang membantu. Tetapi, jika jumlahnya tidak dikendalikan, maka jumlah kandungan itu akan semakin meningkat dan bantuan yang dibutuhkan itu tak akan pernah cukup. Jadi, sterilisasi ini hadir sebagai solusi yang sederhana, efektif, dan berorientasi dengan jangka yang panjang. Banyak keluarga mengaku setelah melakukan sterilisasi, hidup mereka jauh lebih tenang, bisa bekerja, menyekolahkan anak, dan tidak takut akan kehamilan tak terencana. Ini bukan soal melarang orang punya anak, tetapi tentang kesadaran. Jika sudah cukup, mengapa tidak berhenti? Dengan demikian, anak dapat hidup lebih layak dan kehidupan dapat terjamin. Kebijakan ini jika dapat dijalankan dengan baik, maka hasilnya akan luar biasa. Seperti ini, dan ini. Ini investasi jangka panjang untuk keluarga yang lebih sehat dan negara yang lebih kuat. Hah? Paksaan? Bukannya ini sebuah pilihan ya? Tahu nggak sih, sterilisasi itu bukan sebuah paksaan, tapi sebuah pilihan yang ditawarkan oleh pemerintah kepada masyarakat yang menerima bantuan sosial. Dan tujuannya juga sangat bermanfaat. Yang pertama untuk menekan angka kemiskinan. Jadi, keluarga dengan beban ekonomi yang sangat berat, maka akan merasa terbantu dengan sterilisasi ini. Yang kedua, untuk mengurangi siklus kemiskinan yang berkelanjutan. Misalnya nih, anak yang berasal dari keluarga yang kurang mampu dengan pendapatan yang sangat rendah, maka akan rentan mengalami kekurangan gizi dan stunting. Bahkan ada yang kurang pendidikan, kasih sayang, dan perhatian dari orang tua. Kasus ini akan terus berlanjut ke generasi berikutnya. Nah, yang ketiga dan yang nggak kalah penting itu adalah vasektomi itu membantu untuk menyalurkan bantuan sosial kepada keluarga yang kurang mampu agar berjalan dengan lancar dan berkelanjutan. Yang dimaksud di sini itu adalah bantuan yang ada dari pemerintah diberikan kepada keluarga-keluarga yang kurang mampu dan juga mempunyai beban yang lebih berat, dan dengan adanya vasektomi ini maka bantuan sosial ini bisa terarah dan juga berjalan dengan lancar. Nah, jadi dengan menekan angka kelahiran, maka setiap keluarga bisa fokus untuk kualitas hidup, bukan sekedar untuk bertahan hidup. Kita tidak bisa terus mengandalkan bantuan ini tanpa adanya solusi yang tepat. Nah, sterilisasi ini hadir sebagai bentuk kebijakan untuk menjadikan sebagai syarat yang utama untuk penerimaan ini, bukan sebagai bentuk ketidakadilan. Nah, mari kita anggap ini sebagai cinta untuk diri kita, keluarga, dan masa depan kita dengan kehidupan yang lebih layak. Bansos tepat, anak hebat, kualitas meningkat. Terima kasih sudah menonton. Dadah!